Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi jalan raya yang sibuk. Mobil-mobil melaju kencang, klakson berbunyi nyaring, dan hiruk-pikuk kota mengelilingimu. Di tengah semua itu, hatimu terasa berat. Tagihan menumpuk, pekerjaan terasa seperti penjara, dan media sosial penuh dengan berita konflik, kemarahan, dan ketidakadilan. Dunia terasa kacau, dan kamu bertanya-tanya, bagaimana aku bisa menemukan kedamaian di tengah semua ini? Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah filsafat kuno yang tetap relevan hingga kini, Stoicisme. Ini bukan sekadar teori tua dari buku-buku berdebu, tapi panduan praktis untuk menjalani hidup dengan tenang, bijak, dan penuh makna, bahkan ketika dunia di sekitarmu terasa seperti badai yang tak pernah reda. Melalui kisah nyata seorang pria bernama Arga, kita akan melihat bagaimana Stoicisme bisa mengubah cara kita menghadapi masalah sosial, tekanan hidup, dan penderitaan batin. Bagian 1. Arga dan dunia yang tak adil. Arga adalah seorang karyawan kantoran berusia 32 tahun di Jakarta. Ia tinggal di kos sederhana, berjuang dengan gaji yang pas-pasan, dan setiap hari harus menghadapi macetnya ibu kota. Tapi yang paling membebani Arga bukanlah kemacetan atau tagihan listrik. Itu adalah rasa ketidakadilan yang ia rasakan setiap hari. Bosnya selalu memihak rekan kerja yang lebih pandai menjilat, promosi yang ia harapkan diberikan kepada orang lain, dan di media sosial, ia melihat ketimpangan sosial. Orang kaya semakin kaya, sementara orang seperti dirinya harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Arga merasa marah. Ia merasa dunia tidak adil. Setiap malam, ia terbangun dengan kecemasan, memikirkan masa depan yang tidak pasti. Kenapa hidupku begini? Tanyanya pada diri sendiri. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah buku tua di toko buku bekas. Meditasi karya Marcus Aurelius. Dari situlah perjalanan Arga menuju Stoicisme dimulai. Musik berubah menjadi lebih reflektif. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia di sekitar kita. Ketidakadilan, kemacetan, atau keputusan bos yang menyebalkan. Tapi ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, cara kita merespons. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang hidup hampir 2000 tahun lalu, pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Bagian 2. Prinsip Stoicisme dalam kehidupan Arga. Arga mulai menerapkan Stoicisme dalam kehidupannya. Ia belajar 4 prinsip utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Mari kita lihat bagaimana ia menggunakannya untuk menghadapi realita hidup dan masalah sosial di sekitarnya. Kebijaksanaan, memahami apa yang bisa dikendalikan. Arga menyadari bahwa ia tidak bisa mengubah bosnya, ketidakadilan di kantor, atau berita buruk di media sosial. Tapi ia bisa mengubah cara ia memandang semua itu. Setiap pagi, ia meluangkan waktu 10 menit untuk merenung, menulis di jurnal, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Pikiranku, tindakanku, dan caraku memperlakukan orang lain. Dengan kebijaksanaan ini, ia berhenti membuang energi untuk mengeluh dan mulai fokus pada apa yang bisa ia perbaiki. Keberanian, menghadapi ketidakpastian. Suatu hari, Arga mendengar kabar bahwa perusahaannya akan melakukan PHK besar-besaran. Ketakutan melanda, tapi ia teringat kata-kata Seneca, seorang filsuf Stoik. Kita sering lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Alih-alih panik, Arga memilih keberanian. Ia memperbarui CV-nya, mulai belajar keterampilan baru secara online, dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ketika PHK tidak terjadi, ia merasa lebih kuat karena telah siap menghadapi ketidakpastian. Keadilan menjadi bagian dari solusi. Arga sering merasa kesal dengan ketimpangan sosial yang ia lihat. Anak-anak jalanan yang meminta-minta, atau tetangganya yang kesulitan membayar sewa. Stoicisme mengajarkannya bahwa keadilan bukan hanya tentang menuntut hak, tapi juga tentang berkontribusi untuk kebaikan bersama. Ia mulai menjadi relawan di komunitas lokal,
mengajar anak-anak kurang mampu membaca setiap akhir pekan. Ia belajar bahwa meski ia tak bisa mengubah seluruh dunia, ia bisa membuat perubahan kecil di sekitarnya. Pengendalian diri, mengelola emosi di tengah tekanan. Di media sosial, Arga sering tergoda untuk ikut berkomentar pada saat melihat postingan yang memicu kemarahan, seperti korupsi atau ketidakadilan. Tapi Epictetus, filsuf Stoik lainnya, mengajarkannya, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentang peristiwa itu. Arga mulai berlatih untuk menjeda emosinya. Sebelum menulis komentar atau bereaksi, ia bertanya, apakah ini akan membantu atau hanya menambah kekacauan? Dengan pengendalian diri, ia merasa lebih tenang dan produktif. Bagian 3, transformasi Arga. Setahun setelah mengenal Stoicisme, Arga bukan lagi pria yang penuh keluh kesah. Ia masih menghadapi macet, tagihan, dan ketidakadilan, tapi ia tidak lagi merasa dikuasai olehnya. Ia menemukan kedamaian batin dengan fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, pikirannya, tindakannya, dan caranya memperlakukan orang lain. Ia juga mulai menginspirasi teman-temannya. Rekan kerjanya, Tita, yang sering stres karena tekanan deadline, mulai meniru kebiasaan Arga menulis jurnal setiap pagi. Tetangganya, Pak Budi, terinspirasi untuk ikut menjadi relawan setelah melihat dedikasi Arga. Stoicisme tidak membuat masalah Arga hilang. Tagihan masih ada, dunia masih penuh ketidakadilan, dan media sosial tetap bising. Tapi Stoicisme memberinya alat untuk menavigasi semua itu dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan datang dari dunia yang sempurna, tapi dari cara kita memilih untuk hidup di dalamnya. Bagian 4, Stoicisme dan masalah sosial modern. Kisah Arga adalah cerminan dari tantangan yang kita semua hadapi. Di era modern, kita dibombardir dengan informasi, tekanan untuk sukses, dan ketidakadilan sosial yang terlihat di mana-mana, dari kesenjangan ekonomi hingga konflik politik. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak larut dalam kemarahan atau keputusasaan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika kamu terluka oleh sesuatu di luar dirimu, bukan benda itu yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentangnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu sekarang juga. Di tengah masalah sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, atau perubahan iklim, Stoicisme mengingatkan kita untuk bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan kapasitasku? Mungkin kita tidak bisa menghentikan korupsi, tapi kita bisa jujur dalam kerjaan kita. Mungkin kita tidak bisa mengakhiri kemiskinan, tapi kita bisa membantu tetangga yang kesulitan. Stoicisme bukan tentang apatis, tapi tentang bertindak dengan bijak di tengah keterbatasan. Penutupan, kisah Arga adalah bukti bahwa Stoicisme bukan hanya filsafat kuno, tapi alat hidup yang relevan untuk menghadapi dunia modern. Mulai hari ini, cobalah satu prinsip Stoik dalam hidupmu. Tulis di jurnal apa yang bisa kamu kendalikan hari ini. Ambil satu tindakan kecil untuk membantu orang di sekitarmu. Atau, saat kemarahan melanda, jeda dan tanyakan, apakah ini layak mengganggu kedamaianku? Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita yang membawa perubahan dalam hidup. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang mencari cara untuk menemukan kedamaian di tengah badai hidup. Tulis di kolom komentar, apa prinsip Stoik yang ingin kamu coba hari ini? Mari kita bangun komunitas yang lebih bijak dan tenang bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.